Pastor Datin Rosmaida Sianipar dilahirkan pada 7 Julai 1962. Beliau merupakan isteri kepada Reverend Datuk Dr. Justin Wan dan mempunyai 3 orang anak lelaki. Pastor Datin Rosmaida merupakan lulusan Maktab Perguruan Indonesia jurusan Matematik dan Sains 1985, Sarjana Teologia Institut Injil Indonesia 1994 dan memperoleh Master of Theologia pada tahun 2017. Antara pelayanan beliau adalah sebagai penolong pastor di BEM SIB KEM PPHBN 12 PGA Miri dari 2000 sehingga 2008, pastor BEM SIB Pujuk 3 Bahasa Kayan Miri pada tahun 2009 dan pastor BEM Glory 2010 sampai kini di Miri. Beliau juga merupakan pensyarah part-time di METS sejak 2019. Antara karya penulisan beliau adalah seperti berikut. Buku Wanita Terpuji terbit 2012, Buku Lelaki Teruji terbit 2014, Buku 5 Program Utama Gereja Yang Sihat terbit 2017 dan Parenting Teenagers terbit Ogos 2020. Shalom, selamat petang bagi kita semua, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan di seluruh jajaran pelayanan wanita BEM Sarawak. Saya Pastor Datin Rosmaida Justin menyambut kita semua para ibu-ibu yang mendengar perkongsian saya pada hari ini sempena konferensi pelayanan wanita di seluruh BEM Sarawak. Meskipun kita dalam menjalankan konferensi pada tahun ini harus dilakukan atau dijalankan secara online yang diakibatkan pandemi COVID-19. Paling tidak kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita tetap mampu menyelenggarakannya. Sejak 26 Julai yang lepas kita telah disajikan beberapa topik-topik yang telah disampaikan oleh Puan Minabian, pengurusi pelayanan wanita BEM Sarawak, dan Cik Magdalene Teruki, mantan Majelis Umum BEM Sarawak, dan juga Pastor Mekbala, penyelaras wanita kita pada sesi ini. Sehinggalah saya mengambil bagian dalam masa yang terakhir dalam konferensi pelayanan wanita yang diberikan kepada saya sebagai satu topik, yaitu kepentingan wanita hidup dalam rencana Allah. Merupakan satu topik yang begitu penting bagi kita para ibu-ibu dan seluruh wanita yang ada di BEM Sarawak. Saya ingin menghimbau dan saya ingin menguatkan saudara-saudara supaya tetap berada di dalam satu dasar standar. Bagaimana kita untuk memasuki di dalam tahun yang Tuhan anugerahkan ini, meskipun ini kalau kita boleh katakan tahun pandemik, namun kita tetap berada dalam rencana Allah di dalam menjalankan segala kehidupan kita sebagai wanita dimanapun kita berada. Oleh karena demikian, saya ingin memberikan 3 perkara bagi kita untuk kita renungkan sempena kita menjalankan, sempena kita dalam konferensi ini, apa yang merupakan kepentingan bagi kita para wanita untuk hidup dalam rencana Allah. Jadi ada 3 perkara. Yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada kita, alasan yang paling utama wanita untuk hidup dalam rencana Allah itu apa? Dan yang kedua, bagaimana caranya kita untuk hidup dalam rencana Allah? Dan yang ketiga, kesimpulan. Itu saja yang saya ingin sampaikan dalam tempo 30 menit ke 40 menit katanya yang diberikan kepada saya. Tetapi saya berharap 30 menit saya boleh menyelesaikan konferensi kita ini yang terakhir yang saya sampaikan kepada saudara. Saya berharap di seluruh BEM Sarawak, wanita-wanita yang cantik, ibu-ibu yang manis yang ada di dalam pelayanan wanita kita, berharap supaya kita melihat topik ini sebagai satu keperluan yang paling mendasar di dalam kehidupan kita. Penting wanita itu hidup dalam rencana Allah. Oleh yang demikian, saya meminta kita untuk melihat 3 perkara ini dengan topik yang tadi itu.
yaitu alasan utama para wanita untuk hidup dalam rencana Allah. Yang pertama, saya mau melihat apa yang menjadi alasannya. Yang pertama adalah Tuhan Allah menciptakan wanita itu ada di dalam tujuan dan rencana Allah yang jelas. Setiap ciptaan Tuhan, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Dia cukup berkata, jadilah. Jadilah, jadilah, jadilah. Tetapi itu berbeza ketika Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan, dengan menurut gambar dan rupa Allah katanya. Allah membuat ukiran tersendiri dan Dia menghembuskan nafasnya yang disebut nefes dan menghidupkan manusia itu melalui nafas hidup yang diberikan oleh Allah. Jadi artinya Allah menciptakan wanita itu memiliki tujuan dan rencana yang jelas. Dan Dia tidak hanya bersahaja, dalam arti kata menciptakan jadilah terang, jadilah laut, jadilah sungai dan sebagainya. Allah cukup mengatakan dengan jadi. Tetapi ketika Dia menciptakan Adam dan juga Hawa secara khusus wanita, Allah cukup membuat lelaki itu yang namanya Adam tertidur pulas, tertidur nyenyak. Lalu diambilnya satu tulang rusuk daripada Adam itu dan dibangunnyalah seorang wanita yang bernama Hawa. Artinya saudaraku, apa yang paling penting di dalam cerita, dalam ketika Allah membangun wanita itu, ketika Allah menciptakan wanita itu yang dari tulang rusuk manusia itu, sebenarnya yang paling perlu, yang kita perlu ingat adalah supaya manusia itu memiliki ketergantungan dengan Sang Pencipta. Di dalam bagian ini, ketergantungan itulah yang perlu ada. Sehingga ketika Allah menciptakan Adam dan kemudian memberikannya Hawa dan Dia menempatkannya di Taman Eden, sebenarnya semuanya sudah diciptakan Allah terlebih dahulu. Sarana telah terjadi, sarana sudah ada, baru manusia ada. Artinya tidak ada keperluan lain selain daripada manusia itu bergantung penuh kepada Allah. Sehingga para wanita sepatutnya memiliki hubungan dan kebergantungan dengan Allah. Dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat 24 berkata begini. Sesungguhnya seperti yang kumaksud demikianlah akan terjadi. Seperti yang kurancang demikianlah akan terlaksana. Hal ini memberikan pengertian kepada kita. Setiap apa yang direncanakan oleh Allah memiliki tujuan. Dan tujuan itu menentukan sifat dasarnya. Dan sifat dasarnya itu akan menentukan tempat dan keperluan di mana ia patut berada. Para ibu-ibu, para wanita yang dikasihi Tuhan, saya ingin melihat bagian firman Tuhan ini, bahwa Allah memberikan para wanita itu sebenarnya di satu tempat di mana yang patut dia berada adalah di dalam hubungannya dengan Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes pasal 15, di luar aku kamu tidak memperoleh apa-apa. Artinya kebergantungan kita dengan Tuhan itulah menjadi satu standar, alasan yang paling utama Tuhan menciptakan wanita supaya wanita itu bergantung kepada Allah. Yang kedua, sebagai ciptaan Tuhan, wanita itu diberikan Allah kuasa. Ya. Allah memberikan kuasa kepada para wanita itu. Dalam hal ini kita setara dengan para lelaki. Allah memberikan kuasa kepada manusia supaya memenuhi bumi ini. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dia berkata begini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas seluruh bumi. Tuhan memberikan mandat kuasa kepada kita para wanita. Apa maksudnya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan?
Maksudnya adalah supaya kita memelihara semua apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Allah memberikan, kalau dalam bahasa teologisnya ini disebut mandat kebudayaan. Allah memberikan mandat itu kepada kita manusia supaya berkuasa atas seluruh ciptaannya. Artinya memelihara, menjaga, memberi, melestarikan apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Jika kita tidak menggandakan apa yang diciptakan Tuhan, paling setidak-tidaknya jangan memusnahkannya. Kuasa itulah yang telah diberikan Allah kepada manusia, termasuk kepada para wanita, supaya kita memelihara setiap ciptaan Tuhan. Sama ada dia manusia, sama ada dia dalam hewan, apa saja ciptaan yang ada yang diciptakan oleh Allah, kita patut memeliharanya. Itu merupakan alasan yang utama mengapa wanita itu diciptakan oleh Tuhan. Yang ketiga, alasan yang ketiga adalah supaya para wanita itu menggenerasikan keturunan ilahi. Ini banyak orang yang berpikir, ya, kalau usia sudah mendekati 30 belum bernikah, rasa-rasanya pikirannya, wah, tak ada lagi pasangan hidup. Tetapi ada banyak orang di luar sana, dia hanya bernikah tanpa ada satu ikatan perjanjian yang kudus, tanpa ada satu perjanjian di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya saudara, bagaimana para rumah tangga, keluarga dapat menggenerasikan keturunan ilahi ini. Tidak mampu. Oleh karena apa, saudara? Tugas itu sebenarnya diberikan kepada kita supaya kita sebagai para wanita dapat menggenerasikan keturunan ilahi. Di dalam ayat 28 dikatakan begini, beranak cuculah dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Apa maksudnya di sana? Artinya Tuhan Allah menugaskan manusia ciptaannya itu untuk menggenerasikan keturunan ilahi bagi Allah kita. Menggenerasikan kehidupan yang ada di dalam dunia ini melalui rencana dan tujuan Allah ini. Kita nggak boleh lari daripada rencana itu. Itu sebabnya ada banyak terjadi pergolakan di antara keluarga rumah tangga oleh karena tidak mendasarkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan mereka. Mereka lupa bahwa Tuhan menciptakan dia. Tuhan sengaja menciptakan dia supaya tanggung jawabnya itu di hadapan Allah sebagai pencipta. Dia tahu bahwa dia menggenerasikan keturunan ilahi. Jika Tuhan Allah memberikan mandat ini kepada kita, para ibu-ibu secara amnya, apakah cara hidup kita? Bagaimana kita mengimplementasikan itu di dalam keluarga kita? Paling setidak-tidaknya kita para ibu-ibu mendedahkan kepada para muda-mudi kita, para anak-anak muda kita, untuk mereka tetap memegang teguh standar apa yang telah ditetapkan Tuhan. Bahwa Tuhan mau melalui dirimu para wanita, melalui dirimu para muda-mudi, kamu menggenerasikan, Allah memberikan mandat itu supaya kamu menggenerasi keturunan ilahi. Sehingga jangan salah dalam melakukan kehidupan pernikahan tanpa persetujuan daripada Allah. Dan yang terakhir dalam bagian yang pertama ini, alasan supaya para wanita berperan sesuai dengan fungsinya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu yang berada di dalam seluruh gereja BM Sarawak, yang mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan ini. Mari kita menjalankan peran kita sesuai dengan fungsi yang Tuhan berikan kepada kita. Fungsi kita adalah seorang ibu
Fungsi kita adalah seorang istri. Fungsi kita memiliki peran dan tanggung jawab kita. Mungkin kita berpikir, apa fungsi saya ya? Apa yang harus saya lakukan sebagai seorang wanita? Saudara, dimanapun Anda berada, sama ada Anda di tempat pekerjaan saudara, Anda berada di dalam gereja, Anda berada di dalam keluarga, itulah tempat di mana Anda boleh melayani. Lakukan fungsi Anda sebagai seorang wanita di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam masyarakat di mana Anda berada, termasuk dalam pekerjaan saudara. Dalam bagian ini firman Tuhan berkata, Matius 5 ayat 13 sampai 16, bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Hendaklah terang yang ada pada diri kita mampu bercahaya di tengah kegelapan. Artinya kita menerangi banyak orang yang berada di luar sana yang sedang berada dalam kegelapan. Lewat kehadiran kita, lewat perkataan kita, lewat segala sesuatu yang kita lakukan, orang lain melihat bahwa engkau dan saya adalah garam dan terang di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, dan di tengah-tengah gereja kita pada umumnya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tentu bukan sesuatu yang senang bagi kita untuk menjalani peran dan fungsi ini. Tetapi bukan berarti tidak mampu kita melakukannya, meskipun dia sesuatu yang bukan sederhana untuk kita lakukan. Lalu, bagaimana caranya untuk hidup dalam rencana itu? Itulah yang direncanakan Tuhan bagi kita, supaya kita berperan sesuai dengan fungsi kita, supaya kita melakukan apa yang Tuhan mau lakukan, karena kita adalah ciptaannya, karena kita adalah orang-orang yang berkuasa, yang sedang ditempatkan di muka bumi ini untuk memproklamirkan kuasa Allah melalui kehidupan para ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Ini merupakan poin yang kedua. Bagaimana cara kita untuk dapat hidup dalam rencana Allah? Ada 3 perkara. Yang pertama saya akan jelaskan satu persatu nanti. Yang pertama adalah berjalanlah sesuai dengan visi Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Karena Tuhan tadi sudah membuat satu perencanaan atas hidup saudara, maka kita harus berada di tempat itu dan hidup di dalamnya. Berjalanlah sesuai dengan visi dan tujuan Tuhan dalam kehidupan Anda masing-masing. Yang kedua, berfokuslah kepada tujuan itu. Meskipun ada banyak masalah yang Anda alami, banyak pergumulan, tetapi kadang-kadang pergumulan itu yang mempengaruhi kita, sehingga kita sulit untuk berfokus. Ya, saya belajar juga dari poin ini. Bagaimana menetralisir keadaan hati saya yang terganggu. Ya. Tetapi saya tidak sekedar berkhotbah. Berfokuslah kepada tujuan yang Tuhan kehendaki ini, supaya Anda tetap berada dalam rencana Allah, meskipun Anda banyak pergumulan, tetapi berfokus kepada apa yang Tuhan rencanakan. Karena masing-masing kita punya di hadapan Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata, rancanganku adalah rancangan yang mendatangkan masa depan yang begitu baik kepada kamu. Artinya, untuk sampai ke tempat itu kita memang menghadapi proses. Namun, berfokuslah kepada tujuan Tuhan. Meskipun di dalam proses itu rasa sakit pun ada, rasa gelisah pun ada, rasa marah pun ada. Macam-macam ada di dalamnya, tetapi itu sedang berada dalam proses Tuhan. Yang ketiga dikatakan, menetapkan siapa yang akan membimbing saudara untuk hidup tetap di dalam rencana Allah ini. Ini yang menjadi pemikiran kita. Bagaimana cara kita berjalan dalam rencana Allah. Yang pertama, saya ingin membawa Anda berjalan sesuai dengan visinya Tuhan. Bagaimana kita berjalan dengan visinya Tuhan? Ya.
tadi saya sudah katakan bahwa rancangan Tuhan itu, Allah menciptakan manusia itu dengan tujuan yang jelas untuk kita hidup di dalam rencananya, untuk berkuasa dan menggenerasikan keturunan ilahi bagi kehidupan kita. Jadi selain daripada itu, visinya Tuhan bagi kita adalah supaya kita sampai kepada destinasinya. Firman Tuhan berkata, there is no vision, the people perish. Jika tidak ada visi, memang manusia itu binasa. Kalau kita tidak ada di dalam tujuan Tuhan itu, kita sebenarnya sia-sia untuk hidup. Ada banyak orang yang hidup tanpa tujuan, sehingga dia menyia-nyiakan hidupnya. Seorang penulis, saya lupa namanya, dia berkata begini, orang itu telah mati usia 25 tahun, tetapi masuk keranda 50 tahun. Anda memahaminya kan? 25 tahun jarak daripada interval daripada 25 tahun orang itu sudah mati. Tetapi masuk kerandanya 50 tahun. Artinya menyia-nyiakan hidup selama 25 tahun, tak ada tahu kemana tujuan hidupnya. Orang-orang seperti itu tak layak untuk hidup. Stephen Tong berkata, orang yang tidak mempunyai tujuan hidup tidak layak untuk hidup. Sehingga saya berpikir, saya berharap ibu-ibu semuanya, mari kita memasuki dan berjalan dalam visinya Tuhan. Karena Tuhan punya tujuan untuk Anda. Dan ketahuilah tujuan Tuhan itu. Pasti tujuan itu yang terbaik. Roma 8 ayat 28 berkata begini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita masuk dalam rencana Allah itu, kita berjalan dalam visi itu, maka Tuhan sedang memimpin dan membimbing kita untuk sampai kepada destinasinya Tuhan. Apabila kita menikmatinya, memang bukan sesuatu yang senang untuk sampai di destinasi itu. Ada banyak proses, ada banyak hal yang kita harus lalui. Alkitab mencatat banyak betul yang boleh kita jadikan contoh. Bagaimana seseorang untuk berjalan dalam visinya Tuhan, banyak pergumulan yang harus dialaminya. Tetapi meskipun demikian, Allah kita adalah Allah yang berjanji. Allah yang senantiasa menjanjikan kepada kita berkat-Nya. Dia berkata dalam Kejadian pasal 17 ayat 8 sampai 9, dikatakan Tuhan Allah kepada Abram, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abram, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Apa maksudnya? Apabila kita para wanita berani memegang visinya Tuhan ini, meskipun dalam pergumulan hidup yang begitu tajam yang kita alami, saudara, ketika Anda komitmen, saya mau tetap hidup dalam rencana Tuhan ini menjadi pegangan saya. Saudara, pegangan itu menjadi perjanjianmu dengan Tuhan. Allah berkata, saudara, dari pihakmu engkau memegang perjanjianku. Mesti kita komitmen dengan janji Tuhan. Sehingga ketika kita berjalan, meskipun banyak kerikil tajam, duri, atau badai, atau apa saja yang menghalangi perjalananmu itu, tetapi yakinlah bahwa Tuhan membimbing Anda sampai ke destinasinya. Yang kedua, berfokuslah kepada tujuan Tuhan bagi Anda, karena Dia yang merencanakan
Anda harus ada di tempat itu. Saya begitu senang dengan Efesus 2 ayat 10 yang berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya bahwa Allah telah menyediakan satu pekerjaan yang baik di mana Anda dan saya harus ada di dalamnya. Sehingga untuk sampai kepada tempat itu, di mana dia kata di sini, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Untuk sampai ke destinasi itu, maka kita harus berfokus kepada rencananya itu. Lalu mungkin Anda akan bertanya kepada saya, bagaimana kita berfokus, Ibu, kalau kita senantiasa berada banyak halangan yang menghalangi kita? Ya, ketika kita berfokus kepada Tuhan, ya, sebenarnya Allah sedang berkarya. Allah mengizinkan supaya karyanya itu nyata dalam kehidupan Anda. Penyertaannya itu akan menjadi bagian dalam kehidupan Anda apabila Anda berada di dalam rencananya. Dikatakan dalam Mazmur pasal 20 ayat 5, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Artinya kalau orang itu tidak berada dalam rencana Allah, bagaimana perancangan Allah boleh berhasil dalam kehidupannya? Kita harus masuk dulu ke dalamnya, maka Anda dan saya akan menikmati keberhasilan dan kejayaan. Jadi, betapa pentingnya para wanita harus hidup dalam rencana Allah ini. Karena janjinya berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki. Kalau hari ini seandainya Tuhan Allah berkata kepada Anda, apa yang kau kehendaki supaya aku berikan kepadamu? Apa yang kamu senaraikan, yang kamu mau dari Tuhan? Senaraikanlah. Dikatakannya lagi, supaya dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kalau kamu mau berancang, berbuat bisnis, apa saja yang kamu rancangkan, dia katakan. Kalau kamu mau menikah pada hari ini, kalau kamu melakukan pekerjaanmu, kalau kamu mau membeli rumah, kalau kamu mau apa saja yang kamu rancangkan, senaraikan di hadapan Tuhan, Dia akan memberikan keberhasilan. Tetapi masalahnya, adakah Anda berada di dalam rencananya? Itu menjadi pertanyaannya, saudara. Sehingga saya mengajak para ibu-ibu yang di seluruh BM Sarawak hari ini, mari fokus, karena dengan berfokus, Anda sedang mengizinkan Allah berkarya dalam hidup Anda. Yang kedua, berfokus membuat pikiran Anda sehat. Ya, meskipun banyak persoalan, pandemik apalagi. Ya. Tetapi apabila kamu fokus, ya memang pandemik di sana sini memang ada. Tetapi fokuslah kepada apa yang Tuhan rancangkan, membuat pikiran Anda sehat. Rick Warren dalam bukunya pernah berkata begini, apa yang kamu pikirkan akan mempengaruhi perasaanmu. Apa yang ada dalam perasaanmu akan menentukan tindakanmu. Artinya, ketika kamu berpikir baik, maka pikiran-pikiran yang sehatlah yang termuncul di dalamnya. Kolose 3 ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sehingga pikiran kita menjadi sehat. Ada amin? Saya berharap saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan di seluruh BM Sarawak, saya ingin membawa kita untuk tetap semangat. Oleh karena apa? Pikiran kita akan membawa perasaan kita pun bersukacita. Berfokuslah, karena itu membawa kita kepada pikiran-pikiran yang mulia. Yang ketiga, fokus menolong kita tetap berjalan meskipun ada badai. Ada kalanya orang-orang yang selalu bersama-sama dengan kita sudah tidak berpihak lagi kepada kita. Itu memang pasti akan ada dan tetap ada. Tetapi ketika musim kehidupan yang kita jalani diterpa badai, berusahalah untuk tidak berhenti. Ada satu cerita dari seorang hamba Tuhan, saya belum pernah driving dalam
di luar negara, tetapi dia berkata, kalau kamu sedang menghadapi badai, jangan berhenti. Apa itu? Salji ya. Kalau salji itu turun, kamu harus berfokus dan cepat laju, karena badai itu akan segera berlalu. Ada banyak cerita tentang perkara ini, tetapi saya mau menyingkatkan. Jangan pernah menyerah, karena Tuhan pun ada di dalam badai itu. Saya tidak sekedar berkhotbah untuk berkata-kata ini, tetapi saya pun sedang mengalaminya. Saya berharap badai itu segera berlalu, karena setiap musim kelak akan menimpa setiap pribadi. Mungkin musim itu terjadi pada diri saya pada seketika ini, tetapi dia akan menghampiri setiap diri kita masing-masing. Tidak kita tahu bila masanya, tetapi apapun musim itu, mari kita tetap tidak menyerah. Ingatlah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dan yang terakhir, bagaimana cara untuk tetap hidup dalam rencana Allah? Selain berjalan sesuai dengan kehendaknya, tetap berfokus kepada rencananya. Dan yang terakhir, tetapkan siapa yang akan membimbing Anda untuk tetap berada dalam rencana itu. Kita ini manusia adalah makhluk sosial. Kita perlu bimbingan. Kita perlu dibimbing. Jangan merasa bahwa kita, wah saya sudah senior, tak perlu ada orang yang membimbing saya lagi. Saya ada tetap orang yang membimbing saya. Setiap kita perlu dibimbing dan menerima bimbingan. Karena bagian bimbingan itu adalah bagian dalam rencana Allah. Untuk tetap berada dalam rencana Allah, kita perlu bapak rohani, ibu rohani, orang yang senior daripada kita secara rohani. Karena kedewasaanmu, kedewasaanku harus ada proses. Anda tahu mutiara? Pearl, sebelum dia menjadi mutiara, dia mengalami banyak proses. Mutiara yang cantik, prosesnya pun harus banyak supaya dia boleh berkilau. Saya pakai mutiara. Saya suka mutiara. Karena itu menggambarkan proses kehidupan setiap kerang. Pearl itu hidup. Saat ini saya sedang menuliskan satu buku, Wanita Berharga Bagaikan Permata. Tak selesai-selesai, sudah hampir 2 tahun lebih. Karena banyak perjalanan masa. Tetapi apabila saya melihat kehidupan setiap orang, kalau tanpa proses, tak indah terlihat. Karena itu kalau Anda belum lagi mengalami proses, mintalah siapa kelak yang akan membimbing Anda, supaya hidup Anda tetap berada dalam rencana Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Apabila bergaul salah, salahlah kehidupan kita. Sehingga itu merupakan satu keperluan, kepentingan kita untuk tetap berada di dalam rencana Allah. Kesimpulan, kepentingan para wanita untuk hidup dalam rencana Allah. Marilah kita menjalankan mandat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, untuk berkuasa memelihara setiap ciptaannya,
menggenerasikan keturunan ilahi di dalam keluarga, sehingga orang lain melihat bahwa hidup kita adalah menjadi garam dan terang bagi dunia. Dan yang kedua, marilah kita hidup di dalam rencana Allah, berjalan dalam rencananya, karena dengan berjalan dengan rencananya kita memenuhi, kita masuk kepada destinasinya Tuhan, sehingga berfokus kepada tujuannya dan tetap menetapkan ada orang yang membimbing kita untuk tetap kita kuat berada di sana. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa kembali kepadamu Tuhan untuk seluruh gereja Tuhan, secara khusus para wanita-wanita yang ada di dalam BM Sarawak. Hamba berdoa supaya dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap memegang janji Tuhan ini, standar kebenaran firman Allah. Supaya mereka tetap memegang ini, mendedahkan, mengimplementasikan firman Tuhan ini di dalam semua aspek kehidupan kami sebagai para wanita. Kami mau supaya tetap berada di dalam hidup dalam rencana Allah. Karena hidup dalam rencana Allah adalah hidup yang menikmati keberhasilan dan kejayaan. Allah telah berjanji. Janjimu adalah ya dan amin ya Bapa. Oleh karena itu, hamba sungguh berdoa kepadamu Tuhan, di seluruh ibu-ibu yang ada di seluruh BM Sarawak ini, berkat-Mu kiranya turun atas kami. Apapun masalah yang sedang kami alami sebagai para ibu-ibu yang tunggal, ibu-ibu yang sudah tua, kami berdoa Tuhan berikan semangat untuk tetap hidup dalam rencana Allah. Karena kami percaya apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, itu pasti terbaik bagi kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian dalam kehidupan kami bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Soli Deo Gloria. Amin.